Nanti 2024 nanti dukung siapa? Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Dukung siapa Pak nanti Pak? 2024? Ganjar Pranowo. Lagi nih. Kita melihat Ganjar Pranowo ini sosok yang menurut kami, pandangan kami adalah orang yang punya kemampuan untuk menjaga warisan presiden itu. Pertama itu, kedua, beliau saya yakin punya komitmen untuk menjaga cita-cita yang sudah diemban oleh Presiden Jokowi hari ini untuk ke depan. Jadi dua-duanya telah didukung Ya, karena menganggap bahwa Ganjar Pranowo adalah penerus Jokowi. tagline kita Ganjar Pranowo the next Jokowi. Ini kan Pilpres masih 3 tahun lagi, 2024. Ini seperti kayak curi start dan macam-macam lah alasannya. Tapi bagi kami tidak demikian, karena bagi kami kita perlu menyuguhkan, ibaratnya menampilkan kepada masyarakat bahwa pilihan-pilihan itu ada. Dan kita melihat bahwa pilihan-pilihan ini tepat. Kenapa tepat? Karena dari berbagai sisi pemberitaan dari media juga kita bisa melihat seorang Ganjar Pranowo itu layak untuk diusung sebagai Capres 2024. Dan tentunya bukan tidak ada alasan. 2024. 2024. Pasca Ganjar disanksi PDIP, relawan GP Mania justru bakal gelar deklarasi di Tawangmangu. Sanksi yang dijatuhkan DPP PDI Perjuangan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, langsung direspon relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Ganjar diketahui mendapat teguran lisan usai menyatakan siap maju jadi calon presiden di pemilu 2024. GP Mania sebagai basis relawan Ganjar hendak menggelar deklarasi. Hal itu dibenarkan Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer. Bahkan dia mengatakan jika deklarasi ini sengaja digelar usai Ganjar Pranowo mendapatkan sanksi. Selain ingin menunjukkan kepada DPP PDIP, kami juga melihat bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada Ganjar bukan sebagai hukuman melainkan sebagai dukungan. Jelas Noel sapaannya saat dihubungi tribunsolo.com Selasa 25 Oktober 2022. Menurutnya relawan justru ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat dan partai politik jika dukungan kepada Ganjar itu semakin banyak. Deklarasi yang nantinya digelar di Tawangmangu, Karanganyar Jumat 28 Oktober 2022 itu jadi wujud bentuk dukungan kepada Ganjar. Dipilihnya Tawangmangu sebagai lokasi deklarasi ini bukan tanpa alasan, sebab lokasi ini dulunya merupakan tempat orang-orang suci untuk berdoa, mendapatkan petunjuk dan memohon hajat besar untuk kebaikan. Untuk kami ingin menggunakan tempat suci ini agar Ganjar bisa memimpin bangsa Indonesia yang sangat besar ini, ungkapnya. Selain itu, Solo Raya sebagai basisnya PDIP juga menjadi pertimbangan lokasi deklarasi. Pak Ganjar kan juga kecil di Tawangmangu, jelasnya. Dalam deklarasi itu, Noel mengatakan puluhan ribu pendukung Ganjar akan hadir di Tawangmangu. Berbagai acara dan hiburan juga telah disiapkan. Artis-artis besar seperti Abah Lala, Farel Prayoga akan dihadirkan untuk memeriahkan acara tersebut. Kemudian ada juga pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Sengaja ada gelaran wayang kulit karena kami mencintai budaya Jawa, pungkasnya. Disanksi teguran lisan. Pernyataan siap menjadi calon presiden Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo berbuah sanksi. Ganjar Pranowo resmi mendapat sanksi berupa teguran lisan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Soal pernyataannya siap menjadi capres, Ganjar Pranowo mengakui jika hal itu telah menjadi diskursus publik. Oleh karena itu, Ganjar Pranowo kini siap menerima konsekuensinya. Maka ketika di antara situasi seperti ini ada statement yang tadi saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik yang lumayan ramai begitu. Kami mendapatkan peringatan dan ini sebagai kader saya terima, kata Ganjar di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta, Senin 24 Oktober 2022. Ganjar mengatakan dia bakal memperbaiki komunikasinya setelah mendapat sanksi dari PDIP.
Tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki, ucapnya dikutip dari tribunnews.com. Ganjar menyebut saat memberikan klarifikasi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa capres kewenangan Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri. Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait Pilpres adalah keputusan ketum, jadi semua pasti akan mengikuti, ujarnya. Pihaknya pun saat ini bakal terus bekerja berupaya mengendalikan inflasi dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini kita bekerja mengendalikan inflasi, dan ini bagian dari kita mendukung pemerintahan nasional. Hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi dan ini bagian dari kita mendukung pemerintahan nasional, ucapnya. Sementara Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Ganjar. Jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader, kata Komarudin Watubun di kantor DPP PDIP. Komarudin mengatakan pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Meskipun tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik, ujarnya. Komarudin mengatakan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu termasuk soal Dewan Kolonel. Sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel, ungkap dia. Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo atau yang kerap disapa FX Rudi, bakal dipanggil oleh Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Pemanggilan FX Rudi ke Jakarta bukan tanpa alasan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan partainya akan menegakkan disiplin organisasi terhadap FX Rudiatmo. Sebab FX Rudi kedapatan mendukung kader banteng lain yakni Ganjar Pranowo yang menyatakan siap maju sebagai Capres 2024. Kami melakukan hal ini sama karena hukum harus berkeadilan di PDIP sehingga Pak Rudi pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi, kata Hasto saat ditemui di GPK Arena Senayan, Jakarta pada Minggu 23 Oktober 2022. Bukan hanya FX Rudi, PDIP juga akan memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap jika ditugaskan sebagai calon presiden. Tentu, pemanggilan itu untuk meminta Ganjar melakukan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Ya, kita tunggu hasil momentumnya. Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya, kata Hasto. Bukan tanpa alasan, Hasto menegaskan bahwa pemanggilan itu karena PDIP kini masih fokus membantu masyarakat. Hasto juga mengatakan bahwa terkait pemanggilan Ganjar akan dilakukan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Hasto mengatakan PDIP kini belum memprioritaskan soal pencapresan untuk pemilu 2024. Pasalnya terkait pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarnoputri.